Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah pada minggu hari ini dengan membaca nats ibadah dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan mengangkat pujian Ujilah Aku Tuhan. Bait pertama kita nyanyikan dan bait kedua nyanyikan sambil bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah, Sang Sumber Damai Sejahtera, dan kekuatan yang meneguhkan pengharapan kita akan janji penyertaan dan pertolongannya. Salam sejahtera bagi saudara di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketika yang esa dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mari kita aminkan bersama-sama. Shalom bagi kita semuanya, Tuhan memberkati. Selamat beribadah bagi kita, sekalipun ibadah minggu ini secara virtual untuk kita yang ada di Melongo. Biarlah Bapak dan Ibu saudara sekalian dapat menikmati ibadah hari ini, sekalipun kita adakan secara virtual dan kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mengikutinya. Atas nama jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Prapto Basuki yang menyampaikan firman Tuhan dan uraiannya pada kita semua pada minggu ini. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dan terpelihara dalam hidup kita. Kemudian kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Eri Petrus Suwondo yang lahir tanggal 25 Januari, anak Dwi Elia Oldialita yang lahir pada tanggal 25 Januari juga, dan Bapak Daniel Suprianto yang lahir pada tanggal 25 Januari, dan yang terakhir Bapak Mariadi yang lahir tanggal 27 Januari. Biarlah setiap saudara dan anak-anak yang kami kasih yang berulang tahun dalam minggu ini menerima berkat dan pertolongan yang dari Tuhan. Merespons situasi yang berkembang dan mendukung pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Majelis Jemaat memutuskan bahwa mulai minggu ini 24 Januari 2021 sampai dengan akhir minggu bulan Februari, yaitu 28 Februari 2021, ibadah kita dilaksanakan secara virtual. Mohon perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Persembahan akan diambil majelis jemaat setiap 2 kali ibadah. Jadi jemaat mohon mengumpulkannya terlebih dahulu dan nanti majelis jemaat akan mengambilnya. Dan untuk petugas ibadah kita dalam minggu depan, Minggu 31 Januari 2020, pengkhotbah Bapak Gembala Jemaat, liturgos Ibu Rina Sipayung, singer Ibu Rika, Ibu Sonya dan Ibu Sasti. Pengambilan rekaman akan dilaksanakan pada hari Kamis minggu depan, hari Kamis yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu yang dimohonkan kesediaannya untuk ambil bagian dalam pelayanan ini dapat mengikutinya dengan baik. Yang terakhir, oleh karena kegiatan kebaktian kita dilaksanakan secara virtual mulai minggu ini sampai dengan minggu terakhir bulan Februari, maka pelaksanaan perjamuan kudus diundur. Demikian juga pelaksanaan baptis kudus. Biarlah setiap kita dapat memberikan dukungan yang positif. Sekarang saya lanjutkan dengan pelayanan pendamaian.
Di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah satu berita yang membahagiakan setiap kita, orang yang percaya pada Tuhan, bahwa bagaimanapun salah dan dosa kita, katakan di sini, dosa itu tidak diperhitungkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah kebahagiaan yang luar biasa, karena pengorbanan Kristus di kayu salib menghapus dosa dan memberikan pengampunan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, mari kita merespon kasih Tuhan ini dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh menerima pengampunan yang dari Tuhan. Kami boleh menerima kepastian bahwa kami dibebaskan dari penghukuman oleh karena dosa, dan kehidupan yang kekal dianugerahkan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pendamaian yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk merespon pendamaian itu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut akan pendamaian ini, dan oleh Roh Allah kami dimampukan untuk meresponnya dengan baik, dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian Bawalah Bejana-Mu. Kita pujikan ayat 1 sampai ayat 3. Engkau dipenuhi dengan kasih Tuhanmu, terimalah Roh Kudus. Yesus akan membaptiskan engkau dengan roh api, hidupmu jadi Yesus mau berikan kasih-Nya di hatimu. Bawalah bejana-mu atas mezbah Tuhanmu. Yesus mau penuhi dengan kasih murni, asalkan serahkan diri. Bawalah beban dosamu di kaki Tuhan Yesus, datang dengan keruhmu. Serahkanlah segenap dirimu dalam tangan Kristus, dengan segenap hatimu.
dengan penuh Roh Kudus. Yesus mau berikan kasih-Nya di hatimu. Bawalah bejanamu atas mezbah Tuhanmu. Yesus mau penuhi dengan kasih murni, asalkan serahkan diri. Mari kita berdoa. Kami merindukan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Singkapkan mata hati kami untuk melihat keajaiban firman-Mu. Bukakan mata batin kami agar kami melihat pengharapan yang terkandung dari janji-janji-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Saudara, kita akan menguliti tema tinggal di dalam firman Allah. Frase tinggal di dalam aku, tinggal pada pokok anggur, aku di dalam dia, berulang-ulang dimunculkan di pasal 15 ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan kita, area pengaruh kita itu dihasilkan dari pola hubungan ini. Nah saudara, frase ini yang kemudian berkembang dalam teologi Paulus dengan istilah di dalam Kristus atau en Christo, dan inilah yang kemudian menjadi ciri khas kekristenan. Jadi, nah saudara, apa sih artinya di dalam Kristus? Di dalam Kristus itu tidak seperti kita berada di dalam mobil. Kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan, lalu setelah sampai ke tujuan baru kita turun. Oh, tidak seperti itu.
Di dalam Kristus itu digambarkan di Alkitab dengan beragam istilah. Di Yohanes ini digambarkan seperti ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Artinya kalau ranting itu menyatu dengan pokok anggur, maka ranting itu akan bertumbuh dan berbuah. Sebaliknya, kalau ranting itu tidak tinggal di dalam pokok anggur, dia akan kering dan mati. Nah, saudara terkasih, seperti inilah hidup di dalam Kristus itu. Bagaimana kekristenan itu menyatu dengan Kristus? Kita mengenakan pikiran Kristus. Saudara, setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup kita, sesungguhnya peperangannya itu berada di pikiran kita. Coba ingat-ingat ketika saudara barangkali dengan pasangan saudara ada persoalan, mungkin dengan orang lain ada persoalan, maka yang berkecamuk adalah pikiran ini akan liar. Hidup di dalam Kristus itu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ketika pikiran ini berkecamuk, apakah saya akan mengikuti apa yang ada di dalam liarnya pikiran ini, atau saya akan mengikuti apa yang dipikirkan Kristus? Pada saat kita memutuskan, saya lebih memilih mengikuti pikiran Kristus, kita sesungguhnya hidup di dalam Dia. Kita harus juga mengenakan perasaan Kristus. Peperangan yang kedua bukan hanya di pikiran kita. Setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah keluarga, entah masalah keuangan, masalah relasi sosial kita, sesungguhnya selain ada berkecamuk dalam pikiran, perasaan-perasaan negatif mulai bermunculan. Marah, kecewa, sakit hati, membenci, itu mulai keluar dari sarangnya. Dan reaksi-reaksi itu manusiawi. Dan ketika itu muncul, ada pilihan, ada respon yang harus kita ambil. Di saat seperti itu, apakah aku akan terus membiarkan emosi-emosi ini akan menjerumuskanku pada kerusakan, atau saya lebih meniru cara Yesus merespon, cara Yesus beremosi menghadapi persoalan-persoalan yang datang? Kenakan perasaan Kristus, karena di dalam Kristus itu berarti kita bukan hanya mengenakan pikirannya, tetapi kita juga mengenakan perasaannya. Setelah itu kita melakukan kehendaknya. Ada keputusan-keputusan yang harus kita pilih. Ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Apakah kita mengambil jalan yang benar atau kita mengambil jalan yang salah? Setiap hari itu selalu terhampar di depan kita. Tetapi orang yang selalu berada di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, maka ketika pilihan-pilihan itu dihadapkan, maka dia memilih, aku lebih suka memberlakukan kehendak Kristus. Aku lebih suka melakukan firman Kristus. Ketika kehendak Kristus ini kita berlakukan, maka sesungguhnya kita ada di dalam Dia dan mengalami Dia. Saudara, kekristenan itu hubungan yang intim dan menyatu dengan Tuhan. Kita harus semakin mengenali isi hatinya. Semakin hari kita dibawa ke dalam keintiman. Ada kehausan, ada kelaparan,
ada hasrat yang menyala-nyala di dalam diri ini untuk terus ingin menikmati Dia, terus ingin menikmati firman-Nya. Karena ciri khas dari kehidupan di dalam Kristus adalah roh ini senantiasa ingin menyatu dengan rohnya. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini di tengah situasi pandemi? Apakah pandemi ini membuat saudara semakin jauh, lalu saudara dibawa dengan ketakutan demi ketakutan karena perubahan-perubahan yang sedemikian cepat ini? Atau saudara lebih memilih, aku mau memilih mencari Tuhan, mengejar Dia, mencari kebenarannya, karena saya tahu dan percaya dunia boleh berubah, sekeliling bisa berubah, tetapi Tuhan yang aku sembah tidak bisa ditentukan oleh perubahan ini. Dia akan tetap menuntun hidupku, mengatur hidupku, memelihara aku, dan membawa aku ke jalan kebenaran dan kehidupannya. Mari hari-hari ini bawa hidupmu, keluargamu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya senang dengan istilah 1 minute pause. Sebuah teknik bagaimana kita terus mengingat Tuhan, terus menyatu dengan Tuhan. Praktekkan seperti ini saudara, sementara saudara bekerja, sementara saudara beraktivitas. Coba saudara berhenti sejenak, lalu mulai merenung tentang Tuhan. Misalnya saudara berkebun, sementara saudara mencangkul, sementara saudara berurusan dengan tanaman. Coba berhenti sejenak, renungkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang saudara lakukan. Tuhan yang bekerja di dalam kebun yang saudara tangani, di dalam ternak yang saudara tangani, dalam bisnis yang saudara tangani. Renungkan tentang Tuhan yang selalu bekerja. Bahkan ketika saudara sedang mengalami masalah yang begitu berat, sakit penyakit, tekanan, coba berhenti sejenak, lalu lihat Tuhan. Kebiasaanmu untuk berhenti sejenak akan membantumu dalam segala hal terhubung dengan Dia. Dalam segala hal saudara selalu memberi tempat Tuhan terlibat di bisnismu, Tuhan terlibat di keluargamu, Tuhan terlibat di dalam anak-anakmu, di dalam kesulitanmu. Tuhan ada di sana. Dan bangun kebiasaan ini, 1 menit berhenti, renungkan Tuhan, dan biarlah roh ini jangan dibiarkan padam. Saudara yang terkasih, tinggal di dalam Kristus yang kedua artinya Kristus adalah tempat satu-satunya di mana saudara menemukan pertumbuhan, kedewasaan, kemenangan, pemeliharaan, pengalaman, tujuan hidup. Saudara menemukan arti hidup di dalam Kristus itu. Itulah tempat satu-satunya. Karena Yesus itu tempat satu-satunya, maka pertumbuhan rohanimu, karaktermu terletak di hubunganmu dengan Kristus. Kemenanganmu menghadapi persoalan-persoalan terletak pada hubunganmu dengan Kristus. Pengalaman hidupmu yang semakin kaya sangat ditentukan seberapa jauh hubunganmu dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, hidup kekristenan itu betapa kayanya, karena di dalam segala hal Kristus terlihat di sana. Di dalam Kristus saudara akan menemukan
semua jawaban. Saya bersyukur diberikan kesempatan Tuhan melayani orang dengan beragam persoalan. Yang lebih membahagiakan, melihat mereka bertumbuh dari waktu ke waktu. Sebelumnya mereka adalah korban pelecehan seksual, korban kekerasan, pernikahan yang nyaris hancur. Mereka yang terluka, terbelenggu oleh trauma. Ada yang memiliki petualangan spiritual dari satu dukun ke dukun lain, ke tempat-tempat tertentu untuk ngalap berkah atau mencari ilmu. Ada yang stres, depresi, dan gangguan psikis lainnya. Terlalu banyak untuk disebutkan. Mengapa mereka dipulihkan? Mengapa hidupnya berubah dan berbuah? Jawabnya adalah, Yesus adalah tempat di mana mereka menemukan kemerdekaan, pemulihan, kedewasaan, dan pertumbuhan karakter. Yang ketiga, terakhir, di dalam Kristus itu artinya juga saudara berada di dalam firman. Alkitab katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, menarik sekali ayat ini. Keintiman kita dengan Kristus, bila ditambah dengan keintiman kita dengan firman Allah, itu akan menghasilkan jawaban doa. Kata yang digunakan, mintalah apa saja, menunjukkan bahwa Allah tidak mau membatasi dirinya bagi setiap orang yang karib dengan Tuhan, karib dengan firman Tuhan. Apa saja tanpa batas, itu dibukakan, itu disediakan bagi kita. Kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara akan tahu, saudara akan mengalami tingkat level pengalaman tanpa batas. Sesuatu yang nampaknya mustahil, sukar, dijadikan tidak ada yang mustahil. Apa saja, Alkitab katakan, akan diberikan kepada setiap orang yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman. Saudara, saya mau sharing sepanjang Desember. Bu Prapto saya lihat itu sudah mulai bingung, ini nanti pindah kemana rumahnya. Dia coba cari kontrakan, lalu sudah dapat, dihubungi lagi, ternyata kontrakan itu sudah digunakan orang lain. Lalu coba cari lagi, tidak menemukan. Nah, saya bilang pada istri, Ma, diam, tenang, cari Tuhan. Nanti kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, beberapa waktu kemudian saya mendapatkan WA, Om, saya transfer ke rekening Om. Tadi saya berdoa, Tuhan menyuruh saya mentransfer ke rekening Om. Tapi jarak sebentar, dia kirim WA lagi, Om, ini saya kirim lagi. Karena ketika saya berdoa, Tuhan suruh nambah. Saudara, jadi dalam satu hari itu, dia transfer 2 kali. Dan saya balas, Pak, Bapak tahu kenapa Tuhan menyuruh Bapak transfer? Hari-hari ini kami berdoa, Tuhan, saya apakah harus pindah atau saya harus memperpanjang kontrak?
Dan saya disuruh diam, dan sekarang saya tahu Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Saudara yang terkasih, ada banyak pengalaman-pengalaman yang akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. Tetapi pengalaman itu rahasianya ada di dalam. Apakah engkau terus-menerus berada di dalam Dia? Terus ingin mencari wajahnya? Hatimu senantiasa merindu Dia? Rasanya kalau belum bertemu dengan Tuhan ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Kalau engkau belum membaca Alkitab ada sesuatu yang ganjil di dalam hidupmu. Rasa-rasanya engkau ingin dan ingin dan ingin lagi meningkatkan perjalanan rohanimu. Bila engkau ngalami titik pengalaman seperti ini, percayalah, engkau akan dibawa di dalam rahasia ini. Apa saja diberikan kepadamu. Dalam perayaan Natal, sedikit saya singgung bagaimana Tuhan menolong kami bisa menguliahkan anak kedua. Saat kami berdoa bersama istri, Tuhan berbicara kalau anak saya diterima di KIP kuliah. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan sekarang anak kami kuliah desain komunikasi visual di Udinus. Beberapa waktu lalu anak saya omong, kalau ada berkat supaya dibelikan komputer grafis. Saya coba googling, ternyata harganya mahal. Setiap doa kami meminta anugerah Tuhan agar bisa membelikan komputer grafis. Saudara, setelah rekaman khotbah ini, hari Jumat, ada anak Tuhan yang digerakkan Tuhan menabur berkat untuk kami. Dan puji Tuhan, kami bisa membelikan komputer grafis untuk anak saya. Maukah saudara ngalami ini? Dan Tuhan rindu hidupmu diperkaya dengan kehadirannya. Keintiman plus firman menghasilkan jawaban doa, lalu ditambah firman plus ketaatan. Itu akan menghasilkan buah kehidupan. Firman plus ketaatan akan menghasilkan buah kehidupan. Alkitab katakan supaya kamu berbuah banyak, dengan demikian engkau disebut murid-muridku. Jadi kekristenan itu sebenarnya sederhananya begini. Setiap saudara mengambil keputusan saya melakukan firman Tuhan, maka pada saat saudara melakukan firman Tuhan, pada saat itu karakter bertambah. Hari ini saya naik sepeda motor, lalu truk melaju dengan cepat dan air muncrat sampai ke wajah. Lalu di situ saudara memilih, terima kasih Tuhan, mandi saya kurang bersih dan harus dimandikan lagi dengan air hujan. Pada saat saudara mengambil keputusan lebih memilih menaati firman, pada saat itu buah karaktermu bertambah. Hari ini saudara mendapatkan berkat Tuhan, lalu saudara sisihkan 1/10 untuk Tuhan, dimasukkan. Pada saat saudara melakukan firman, karakter kemurahan hati ditambahkan. Pada saat lain lagi, di saat dinginnya hari-hari ini, lalu saudara memilih untuk bangun dan mencari wajah Tuhan, maka ketika saudara memilih bangun, maka saudara ditambahkan lagi 1 buah kesetiaan.
Demikian saudara, ketika engkau berjalan-jalan melihat bencana yang terjadi, engkau cerita dengan keluarga, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita sisihkan berkat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Pada saat kita melakukan firman, satu lagi buah karakter ditambahkan kepadamu. Dengan demikian saudara, diri kita ini dibentuk oleh ketaatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi jangan membayangkan bahwa kekristenan itu saudara harus melakukan firman satu kitab besar itu. Bukan. Apa yang kau lakukan dan praktekkan setiap hari itu akan menumbuhkan buah kehidupan. Mari melalui firman Tuhan ini, di tahun baru yang sudah kita jalani beberapa minggu, hidup kita semakin menampakkan perubahannya. Hidup kita akan memberi dampak dan pengaruh, karena kita tahu rahasianya. Kita nempel dengan Tuhan, kita nempel dengan firman Tuhan, dan kita melakukan setiap hari untuk terus memilih taat, dan taat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, menyatu dengan Engkau, intim dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah tempat satu-satunya di mana kami bertumbuh, di mana kami dewasa, menemukan makna dan tujuan hidup. Kami diperkaya pengalaman kami. Engkaulah tempat satu-satunya di mana kami menemukan kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diajari untuk terus hidup di dalam Engkau. Dengan memilih tiap hari kami mempraktekkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan sebagai berikut. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita angkat pujian kembali. Tiada yang mustahil baginya.
bersama-sama berdoa adalah hak istimewa Kau berikan kepada kami menghampiri tahta rahmat-Mu dan menaikkan doa-doa syafaat kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Setelah COVID masih berjalan, bencana demi bencana susul menyusul terjadi atas negeri kami. Kami minta tolong Tuhan, selamatkan bangsa kami, lindungi bangsa kami. Mari Engkau menolong korban-korban bencana. Bukan hanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga pemulihan atas segala sesuatu yang terjadi atas negeri ini. Kami minta belas kasihan-Mu, selamatkan negeri kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Melongo di situasi seperti ini. Ya Tuhan, kami berlindung di bawah naungan-Mu. Peliharalah umat-Mu, hiburkan mereka, kuatkan iman mereka. Di situasi seperti ini kami doakan jemaat, mereka terus mendekat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang selalu mencari Tuhan, dia diberi kekuatan baru, imannya semakin dikokohkan dan pengalaman-pengalaman ditambahkan. Kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya, Bapak Maryadi, Ibu Dewi, Bapak Abadi, Ibu Made, Ibu Tika, Bapak Budi Prasojo, Ibu Tuminah, Bapak Karjani, Ibu Subini, Bapak Suyanto, Bapak Wakijan, Bapak Supar, Ibu Kamto, Ibu Gunawan. Kami berdoa juga untuk Pak Agus Mayanto, Pak Pendeta Muda Ferry, dan Pak Pendeta Parjono. Ya Tuhan, kami membawa mereka di bawah kuasa kesembuhan-Mu. Di atas kayu salib ketika Engkau berkata sudah selesai, Engkau bukan hanya menyelesaikan dosa-dosa kami, tapi Engkau juga menyelesaikan persoalan kesehatan kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu, saudara-saudara kami disembuhkan, dikuatkan, dihiburkan, diberikan iman untuk terus menatap Tuhan yang kasih karunia-Nya tersedia bagi mereka. Ibu Selena Tambunan, Ibu Karyani yang sedang mengandung, Kau jagai kedua ibu dan juga bayi di dalam kandungan. Tuhan terus bekerja sehingga dari mengandung sampai kelahiran dan pertumbuhannya, sungguh Tuhan menolong dan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur atas kelahiran seorang putra di tengah keluarga Bapak Ibu Kantinus. Tuhan, kami doakan supaya keluarga ini Engkau berikan kemampuan untuk mendidik anak-anak di dalam roh takut akan Tuhan, supaya anak-anak bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh di dalam kebenaran. Kami berdoa untuk pembangunan gedung Sinode GKMI, Engkau cukupkan berdasarkan kekayaan-Mu. Kami berdoa untuk panitia emeritasi, Tuhan bekerja supaya Engkau mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan. Tuhan yang menyediakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami berdoa ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita kembali mengangkat pujian Berdekat Padamu. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Yesuslah yang ku miliki, air hayat bagiku, hanya Tuhan ku ikuti sepanjang jalan
mendekat padamu, mendekat padamu, lalu masuk pintu surga bahagia sertamu. Jemaat kekasih Kristus, jalanilah hidupmu hari ini dengan harapan yang teguh dan dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah, tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah dan mengerjakan di dalam diri saudara apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Berkat ini tercurah bagimu di sepanjang perjalanan hidupmu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.